Perkenalkan, saya Nadia dari kelas 11. Saya akan menjelaskan tentang pengertian indeks harga dan inflasi. Pengertian indeks harga adalah angka yang diharapkan dapat dipakai untuk memperlihatkan perubahan mengenai harga barang-barang, baik harga untuk semacam maupun berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama maupun waktu dan tempat yang berlainan. Dalam ekonomi dikenal beberapa jenis indeks harga. Yang pertama ada indeks harga konsumen, yaitu angka yang menggambarkan pembandingan perubahan harga barang dan jasa yang dihitung. Yang kedua ada indeks harga produsen, adalah perbandingan perubahan barang dan jasa yang dibeli oleh produsen pada waktu tertentu. Yang dibeli oleh produsen ini meliputi bahan mentah atau bahan setengah jadi. Yang ketiga ada indeks harga yang harus dibayar dan diterima oleh petani. Yang kedua, tujuan penyusunan indeks harga. Dengan makin berkembangnya angka indeks, maka angka mengenai harga mempunyai arti yang makin penting pula, baik yang dikumpulkan perusahaan, pemerintahan, ataupun swasta. Ada beberapa tujuan penyusunan indeks harga, yaitu yang pertama, indeks harga sebagai petunjuk atau barometer kondisi ekonomi umum. Yang kedua, indeks harga dapat digunakan sebagai deflator. Yang ketiga, indeks harga dapat digunakan sebagai pedoman bagi pembelian barang. Kita akan lanjut membahas tentang inflasi. Pengertian inflasi adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan harga barang secara umum dan terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Inflasi sering disebut sebagai suatu keadaan di mana terjadinya turun nilai uang. Nilai mata uang tersebut menurun akibat adanya kenaikan harga barang. Selain istilah inflasi, di ekonomi juga dikenal ada istilah deflasi, yaitu keadaan semakin turunnya harga barang atau suatu keadaan semakin meningkatnya nilai uang. Senada dengan pembahasan yang tadi dibahas, ada pakar yang mendefinisikan inflasi sebagai suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum. Sedangkan deflasi didefinisikan sebagai suatu proses atau peristiwa turunnya tingkat harga umum. Ada juga penyebab inflasi. Yang pertama itu kelebihan permintaan. Inflasi terjadi jika ada kelebihan permintaan yang tidak bisa dipenuhi oleh produsen. Yang kedua ada kenaikan biaya produksi. Inflasi terjadi jika biaya produksi meningkat sehingga naiknya harga jual barang atau jasa. Yang ketiga ada percetakan uang baru oleh pemerintah. Inflasi terjadi jika pemerintah mencetak uang baru untuk menutup anggaran negara yang defisit. Yang keempat ada lambatnya produksi barang tertentu, terutama produksi makanan. Yang kelima ada sikap konsumen atau masyarakat terhadap informasi kenaikan harga. Yang keenam ada sikap produsen terhadap informasi kenaikan harga. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat. Jenis-jenis inflasi. Inflasi digolongkan ke beberapa bagian. Yang pertama ada penggolongan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Inflasi ringan dengan tingkat laju di bawah 10% per tahun. Inflasi sedang dengan laju 10% sampai 30% per tahun. Inflasi berat dengan laju 30% sampai dengan 100% per tahun, sedangkan inflasi sangat berat dengan laju lebih dari 100% per tahun. Yang kedua ada penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya. Yang pertama ada inflasi karena kelebihan permintaan efektif atas barang dan jasa. Permintaan efektif yang besar dari masyarakat tanpa diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa akan menyebabkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran terganggu. Akibatnya harga barang akan naik. Dan yang kedua ada inflasi karena naiknya biaya produksi. Inflasi dapat terjadi karena kenaikan biaya produksi perusahaan. Ada juga digolongkan inflasi berdasarkan asal inflasinya, yaitu yang pertama ada berasal dari dalam negeri. Contohnya itu karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan melakukan percetakan uang baru. Sedangkan inflasi berasal dari luar negeri, contohnya adalah
Karena kenaikan harga gandum yang diimpor naik, maka harga tepung terigu dan roti pun akan ikut naik. Dampak inflasi bagi pemilik pendapatan tetap dan tidak tetap. Bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan sangat merugikan. Sedangkan bagi masyarakat yang berpendapatan tidak tetap seperti pedagang, inflasi belum tentu merugikan. Yang kedua, bagi para penabung. Inflasi menyebabkan orang enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, tapi jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang akan tetap menurun. Yang ketiga, ada bagi debitur dan kreditur. Bagi orang yang meminjam kepada bank atau debitur, inflasi menguntungkan karena pada saat pembayaran utang kepada kreditur, nilai uang lebih rendah dibandingkan pada saat meminjam. Sedangkan bagi pihak kreditur atau pihak yang meminjamkan uang akan mengalami kerugian karena nilai uang pengembalian lebih rendah jika dibandingkan dengan pada saat peminjaman. Yang keempat, ada bagi produsen. Bagi produsen, inflasi dapat menguntungkan jika pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Jika hal ini terjadi, produsen terdorong untuk melipat gandakan produksinya. Yang kelima, ada bagi perekonomian secara umum. Dampak inflasi terhadap perekonomian secara umum akan diuraikan sebagai berikut. 1. Dampak inflasi terhadap hasil produksi. Yang pertama, itu hasil produksinya meningkat. Terjadi jika kenaikan harga barang-barang lebih cepat daripada kenaikan gaji atau upah sehingga keuntungan pengusaha lebih meningkat. Yang kedua, ada hasil produksi menurun. Terjadi jika inflasi sudah terlalu tinggi atau hiperinflasi. Yang kedua, dampak inflasi terhadap bentuk penanaman modal. Karena pada masa inflasi, nilai barang akan terus naik atau semakin mahal, sedangkan nilai uang akan semakin turun. Oleh karena itu, pada masa inflasi, para pemilik modal menyelamatkan uang mereka dengan cara membeli harta-harta tetap atau barang-barang benda yang berharga. Dampak inflasi terhadap perdagangan internasional. Jika di dalam negeri terjadi inflasi, harga barang produksi dalam negeri akan lebih mahal dibandingkan harga produksi luar negeri, sehingga barang-barang produksi dalam negeri kalah bersaing dengan produksi luar negeri. Akibatnya, nilai ekspor akan lebih kecil daripada nilai impor, sehingga neraca perdagangan kita mengalami defisit, dan defisit ini bisa menghabiskan cadangan devisa negara. Dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi mengakibatkan perubahan pada daya beli masyarakat. Bagi masyarakat yang dirugikan oleh inflasi seperti pegawai yang berpendapatan tetap. Terus inflasi juga menurunkan daya beli. Bagi masyarakat yang diuntungkan oleh inflasi itu seperti para pedagang yang presentase pendapatannya naik melebihi presentase inflasi. Adanya daya beli yang turun dan naik membuat produsen sulit meramalkan struktur permintaan. Ketidakpastian struktur permintaan yang harus dipenuhi bisa mengakibatkan inefisiensi atau pemborosan dalam proses produksi. Dampak inflasi terhadap perhitungan harga pokok. Inflasi bisa menyulitkan para produsen dalam menghitung harga pokok produksi karena presentasi kenaikan inflasi sering tidak teratur. Akibatnya perhitungan harga pokok menjadi tidak tetap, bisa terlalu kecil atau bisa terlalu besar. Cara mengatasi inflasi. Yang pertama, ada mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter, yaitu ada kebijakan diskonto. Adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga. Contohnya, Bank Indonesia memerintahkan Bank Umum agar mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar akan menurun. Yang kedua, ada kebijakan operasi pasar terbuka.
adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Contohnya, Bank Indonesia akan menjual surat-surat berharga seperti obligasi ke pasar modal, sehingga uang masyarakat akan masuk ke bank sentral dan mengurangi uang yang beredar. Yang ketiga ada kebijakan menaikkan kas rasio, yaitu menaikkan kas rasio dilakukan oleh Bank Indonesia dengan cara mengubah besarnya kas rasio dengan menentukan angka banding minimum antara uang tunai dengan kewajiban giral bank. Yang keempat ada kebijakan pengaturan kredit atau pembiayaan. Kebijakan kredit dilakukan dengan cara kredit selektif, yaitu pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sentral akan memilih penerima kredit secara selektif. Contohnya, bank sentral berusaha mempengaruhi bank-bank umum dalam hal aturan pemberian kredit kepada nasabah. Yaitu ada lagi cara mengatasi inflasi melalui kebijakan fiskal, yaitu mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua ada menaikkan tarif pajak. Yang ketiga ada mengadakan pinjaman pemerintah. Ada juga kebijakan non moneter atau kebijakan real, yaitu yang pertama ada peningkatan produksi. Jika barang yang diproduksi bertambah, maka inflasi akan tertahan, bahkan perekonomian akan lebih meningkat. Yang kedua ada kebijakan upah. Inflasi dapat diatasi dengan mengurangi disposable income masyarakat untuk menurunkan laju produksi pemerintah, meningkatkan produktivitas disertai dengan pengaturan upah yang sesuai. Yang ketiga ada pengendalian harga dan distribusi produksi. Pengawasan harga yang diambil pemerintah biasanya dilakukan dengan menetapkan harga minimum atau floor price atau menetapkan harga maksimum atau ceiling price. Sekian penjelasan tentang indeks harga dan inflasi dari saya. Terima kasih.